Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, pada sesi ini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen, yakni dengan fokus pengelolaan perusahaan digital pada bab 7, telekomunikasi, internet, teknologi nirkabel. Nah, subpoin dari bab 7 adalah telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis. Kita akan membahas tren dalam dunia jaringan dan komunikasi. Perusahaan pada masa lalu menggunakan dua jenis jaringan dengan dasar yang berbeda, yakni jaringan telepon dan jaringan komputer. Nah, jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara dan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Jaringan telepon dibangun oleh perusahaan telepon sepanjang abad ke-20 menggunakan teknologi transmisi suara, yakni perangkat keras dan perangkat lunak atau hardware serta softwarenya. Dan perusahaan-perusahaan ini hampir selalu beroperasi sebagai monopoli yang diatur di seluruh dunia. Jaringan komputer awalnya dibangun oleh perusahaan-perusahaan komputer yang berusaha untuk mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda. Nah, berkat deregulasi telekomunikasi yang berkelanjutan dan inovasi teknologi informasi, telepon dan jaringan komputer berkumpul menjadi sebuah jaringan digital tunggal dengan menggunakan standar berbasis internet dan perlengkapan secara bersama-sama. Nah, penyedia telekomunikasi saat ini, kalau di Indonesia ada Telkom, dimonopoli oleh Telkom, jaringan telepon kabel. Nah, selain jaringan Telkom ada juga jaringan data seperti Bisnet, Fast Media. Nah, kalau di luar negeri ada AT&T dan Verizon. Menawarkan transmisi data, akses internet, layanan telepon seluler, program televisi dan layanan suara, program kabel seperti kabel Vision dan Comcast. Penawaran layanan suara dan akses internet, jaringan komputer telah diperluas untuk mencakup layanan telepon internet dan video. Semakin banyak dan bertambah semua komunikasi suara, video, dan data berbasis pada teknologi internet. Nah, baik suara dan jaringan komunikasi data juga menjadi lebih canggih atau lebih cepat, lebih portable, kecil dan mobile, dan lebih murah. Sebagai contoh, kecepatan koneksi internet yang umum pada tahun 2000 adalah 56 kilobit per detik, namun kini lebih dari 60% dari 239 juta pengguna internet memiliki koneksi broadband berkecepatan tinggi yang disediakan oleh perusahaan telepon dan TV kabel yang berjalan pada 1 hingga 15 juta bit per detik. Nah, biaya untuk layanan ini telah menurunkan secara eksponensial dari 25 sen per kilobit menjadi pada tahun 2000 menjadi hanya sebagian kecil dari presentasi ini ya, pada tahun sekarang. Nah, sekarang kita akan masuk apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer. Nah, yang ini. Kalau kita menghubungkan komputer untuk dua atau lebih secara bersama-sama di kantor yang sama, kita akan membutuhkan sebuah jaringan komputer. Tepatnya adalah jaringan dalam bentuk yang paling sederhana, yakni terdiri dari dua atau lebih komputer. Nah, kita lihat di sini, nih gambar yang ini. Nih, ini adalah komponen dari jaringan yang sederhana. Nah, komponen transmisi yang digunakan dalam jaringan sederhana yakni ada komputer klien ini, komputer PC klien ini dan ini. Ada dua, satu dan dua. Dan komputer server yang ini. Antar muka jaringan itu bisa dengan switch, media koneksi yang ini dibagi dengan router. Ada software dan ada hub, yang ini hub 2 switch dan perangkat switch yang ini. Ini hubnya sebagai router, ini perangkat switchnya. Nah,
Setiap komputer pada jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio pada telepon seluler dan jaringan area lokal nirkabel atau disebut dengan Wi-Fi. Nah, sistem operasi jaringan atau NOS yang ini, nih, sistem informasi jaringan atau NOS yang ini disebut dengan Network Operating System atau NOS, mengarahkan perjalanan dan mengelola komunikasi pada jaringan serta mengkoordinasikan sumber daya jaringan. NOS dapat diletakkan di setiap komputer dalam jaringan atau dapat ditempatkan terutama pada komputer khusus server untuk semua aplikasi pada jaringan. Sebuah komputer server adalah sebuah komputer di jaringan yang melakukan fungsi penting jaringan. Untuk komputer klien seperti melayani halaman web, menyimpan data, menyimpan sistem operasi jaringan, dan dengan demikian mengendalikan jaringan. Nah, perangkat lunak server seperti Microsoft Windows Server, Linux, Novell, Open Enterprise Server adalah sistem operasi jaringan yang paling banyak digunakan. Nah, sebagian besar jaringan ini memuat sebuah perangkat switch atau perangkat hub yang bertindak sebagai titik koneksi antar komputer. Hub adalah perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan dan mengirimkan paket data ke semua perangkat yang saling terhubung atau biasa disebut dengan router. Ini disebut dengan hub. Ini internetnya. Nih, router ini disebut dengan hub. Berikutnya adalah switch. Di dalam hub ini, di dalam router, fungsi dari router adalah menjadi hub, dan router adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk memantau perjalanan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke alamat yang benar. Nah, sedangkan switch yang ini, memiliki kecerdasan lebih dari hub yang dapat menyaring serta meneruskan data ke tujuan tertentu dalam sebuah jaringan. Nah, jaringan switch dan router memiliki perangkat lunak tersendiri yang dibangun ke dalam perangkat keras mereka untuk mengarahkan pergerakan data pada jaringan. Hal ini dapat menciptakan kemacetan jaringan atau membuat proses konfigurasi jaringan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Nah, di sini kita perlu software defined networking. Adalah pendekatan jaringan baru di mana banyak dari fungsi kontrolnya dikelola oleh satu program utama yang dapat bekerja pada server komoditas murah yang terpisah dari perangkat jaringan tersebut. Hal ini sangat membantu terutama dalam lingkungan cloud computing yang memiliki jumlah perangkat keras yang berbeda karena memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola beban lalu lintas data dengan cara yang fleksibel dan lebih efisien. Nih contohnya. Nah, kalau kita lihat contoh ini, ilustrasi ini merupakan jaringan komputer yang sangat sederhana, terdiri dari 2 PC dan 1 server, ada router dan switch, yang menggunakan metode Network Operating System. Nih, di dalam sini. Sekarang kita akan bahas tentang jaringan perusahaan, jaringan di perusahaan besar. Ya. Jaringan yang baru saja dijelaskan mungkin cocok untuk bisnis berskala besar, berskala kecil. Namun, bagaimana kalau jika jaringannya ada di perusahaan besar yang memiliki banyak sekali lokasi berbeda dan ribuan karyawan? Maka seiring perkembangannya perusahaan dan mengumpulkan ratusan jaringan area lokal kecil, jaringan tersebut dapat disatukan bersama-sama ke dalam seluruhan infrastruktur jaringan perusahaan. Infrastruktur jaringan untuk sebuah perusahaan besar terdiri atas banyak jaringan area lokal kecil yang dihubungkan dengan jaringan area lokal lain dan ke seluruh jaringan perusahaan. Sejumlah server berdaya besar mendukung situs perusahaan, intranet perusahaan, dan mungkin juga extranet. Beberapa server ini terhubung ke komputer-komputer besar lainnya yang mendukung sistem akhir atau back-end sistem yang ini nih. Ini komputer yang besar. Ini servernya 1, 2, 3 yang berisi korporat, website, internet, dan extranet. Ini internet service providernya diakses melalui wireless, melalui kabel LAN, atau melalui Wi-Fi untuk mengakses jaringan internet melalui Wi-Fi. Atau bisa juga menggunakan smartphone,
telepon sistem melalui jaringan telepon service provider. Nah, gambar ini memberikan ilustrasi mengenai keseluruhan jaringan perusahaan berskala besar dan lebih rumit. Di sini kita dapat melihat bahwa infrastruktur jaringan perusahaan mendukung tenaga penjualan yang berpindah-pindah menggunakan telepon seluler dan smartphone. Karyawan tersebut terhubung ke situs perusahaan. Jaringan internal perusahaan menggunakan jaringan area lokal nirkabel yang mobile, yaitu Wi-Fi, dan sistem informasi video untuk mendukung manajer di seluruh dunia. Selain jaringan komputer tersebut, infrastruktur perusahaan biasanya mencakup jaringan telepon terpisah yang sebagian besar menangani data berupa suara. Banyak perusahaan mengeluarkan jaringan telepon tradisional mereka dan beralih menggunakan telepon internet yang beroperasi pada jaringan data yang ada saat ini atau disatukan dalam jaringan data. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini, infrastruktur jaringan perusahaan besar menggunakan beragam teknologi, mulai layanan telepon, yang ini telepon service provider pada umumnya, dan jaringan data perusahaan sampai kepada layanan internet nirkabel, telepon seluler, yang ini adalah telepon service, ini adalah internet provider, bahkan menggunakan wireless. Salah satu masalah yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana mengintegrasikan semua jaringan dan saluran komunikasi yang berbeda menjadi sistem yang koheren dan memungkinkan informasi mengalir dari satu bagian perusahaan ke bagian yang lainnya, dari satu sistem ke sistem lainnya, seiring dengan bertambahnya jaringan komunikasi yang menjadi digital dan berbasis teknologi internet. Akan menjadi lebih mudah untuk mengintegrasikan mereka. Nah, infrastruktur ini merupakan infrastruktur jaringan perusahaan yang terdiri dari kumpulan dari banyak jaringan yang berbeda, mulai dari jaringan telepon tetap atau public switch telephone network, yang ini public switch telephone network, ya kan, PSTN atau lebih cenderung disebut dengan PSTN, sampai kepada internet dan jaringan area lokal perusahaan yang menghubungkan kelompok kerja, departemen, dan level jabatan. Berikutnya adalah teknologi utama dalam jaringan. Nah, teknologi utama dalam jaringan digital dan internet masa kini didasari oleh 3 komponen utama atau 3 teknologi utama, yakni komputer klien dan server, penggunaan package switching, dan pengembangan standar komunikasi yang digunakan secara luas, yakni biasa kita dengar atau kita pahami disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau lebih familiar disebut dengan TCP/IP, untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Nah, sekarang komputasi klien dan server. Komputasi klien dan server yang diperkenalkan pada bab 5 sebelumnya merupakan model komputasi terdistribusi di mana beberapa dari daya pemrosesan terletak dalam komputer klien yang lebih kecil dan lebih murah. Ya, serta secara harfiah terdapat pada desktop, komputer laptop, dan perangkat genggam. Nah, klien-klien canggih ini terhubung satu dengan yang lainnya melalui jaringan yang dikendalikan oleh jaringan komputer server. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien dalam sebuah alamat sehingga orang lain dapat menemukannya pada jaringan. Nah, komputer klien atau server telah menggantikan komputasi mainframe terpusat di mana hampir semua pemrosesan terjadi dalam sebuah komputer mainframe besar yang terpusat. Komputasi klien server telah memperluas komputasi untuk departemen, kelompok kerja, factory floor, dan bagian lain dari bisnis yang tidak dapat dilayani oleh arsitektur terpusat. Internet adalah implementasi terbesar dari komputasi klien dan server. Nah, berikutnya adalah packet switching. Packet switching adalah metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut dengan paket dan mengirimkan paket-paket tersebut sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat mereka tersedia, kemudian menyusun kembali paket-paket tersebut di tempat tujuan. Nah, ini lihat gambarnya. Ini jaringan paket switching dan paket komunikasi. Nah, sebelum pengembangan sambungan internet sebelum pengembangan sambungan paket, jaringan komputer menyewa sirkuit telepon khusus untuk berkomunikasi dengan komputer lain di lokasi terpencil. Dalam jaringan sirkuit
switch seperti sistem telepon, sirkuit point to point, lengkap dirakit baru kemudian komunikasi dapat dilanjutkan. Nah, teknik sirkuit switching khusus seperti ini mahal dan membuang kapasitas komunikasi yang tersedia. Sirkuit dipertahankan terlepas dari apakah ada data yang sedang dikirim. Ini kirimnya, ini packet number, message number, destination tujuannya. Ini paketnya, ini data, dipotong-potong. Paket 1, paket 2, dan paket 3, kemudian di reassembling. Dijadikan satu paket yang koheren. Nah, paket switching membuat penggunaan kapasitas komunikasi di jaringan menjadi jauh lebih efisien. Dalam jaringan paket switching, pertama kali pesan dibagi menjadi kumpulan kecil data tetap yang disebut dengan paket. Paket-paket tersebut menyertakan informasi untuk mengarahkan mereka menuju alamat yang tepat dan juga memeriksa kesalahan transmisi bersamaan dengan data. Paket-paket ditransmisikan melalui berbagai saluran komunikasi menggunakan router, di mana masing-masing paket melakukan perjalanan secara independen. Nah, paket data yang berasal dari satu sumber akan dikirim melalui banyak jalur dan jaringan yang berbeda sebelum mereka kemudian dirakit kembali sesuai dengan pesan asli saat mereka tiba di tempat tujuan. Di sini nih, ini paket-paketnya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang TCP/IP dan konektivitas. Dalam jaringan telekomunikasi pada umumnya, komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang beragam harus bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Nah, komponen-komponen yang berbeda dalam jaringan komunikasi satu sama lainnya hanya memenuhi perangkat aturan yang disebut dengan protokol. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. Nah, pada masa lalu, beragam kepemilikan dan protokol yang tidak kompatibel seringkali memaksa perusahaan bisnis untuk membeli peralatan komputasi dan komunikasi dari satu vendor. Namun sekarang jaringan perusahaan semakin banyak dan menggunakan satu standar protokol yang diumum digunakan di seluruh dunia. Nah, ini disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP. Nih. Ini kita lihat gambar ini, TCP/IP. TCP/IP dikembangkan awal tahun 1970-an untuk mendukung upaya Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA yang berada di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi kalau kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah produk militer. TCP/IP merupakan salah satu produk militer yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan Amerika tahun 1970. Nah, TCP/IP menggunakan serangkaian protokol yang utama adalah TCP dan IP. TCP mengacu pada transmisi kontrol protokol yang ini, TCP, yang menangani pergerakan data antara komputer. Sedang TCP membentuk sambungan antara komputer, mengurutkan transmisi paket, dan menyatakan paket yang dikirim. IP mengacu pada Internet Protokol, yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket termasuk pembongkaran dan penyusunan kembali paket selama transmisi. Nih, kita lihat di sini. Nah, TCP ini membentuk sambungan antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan menyatakan paket yang dikirim. Nah, IP yang mengacu pada Internet Protokol yang bertanggung jawab untuk mengirim paket, termasuk pembongkaran penyusunan kembali paket selama transmisi. Nah, gambar ini mengilustrasikan model referensi 4 lapis dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk TCP/IP, dan lapisan-lapisan tersebut diuraikan sebagai berikut. Pertama, lapisan aplikasi atau application layer. Ini komputer A, ini komputer B. Ini lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan aplikasi memungkinkan program aplikasi klien untuk mengakses lapisan lain dan mendefinisikan protokol yang digunakan untuk aplikasi pertukaran data. Salah satu protokol aplikasi ini adalah Hypertext Transfer Protocol atau lebih familiar disebut dengan HTTP, yang digunakan untuk mentransfer file laman situs. Nah, berikutnya adalah transport. Lapisan transport atau transport layer
atau lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan lapisan aplikasi dengan komunikasi dan layanan paket. Lapisan ini termasuk TCP dan protokol lainnya. Nah, yang ketiga adalah lapisan internet atau disebut dengan internet layer. Lapisan internet bertanggung jawab untuk untuk pengalamatan. Jadi gini, internet layer, lapisan internet ini bertanggung jawab untuk membuat sebuah alamat. Gampang seperti itu. Pemilihan rute dan pengemasan paket data yang disebut dengan datagram IP. Internet protokol adalah salah satu protokol yang digunakan dalam lapisan ini, yang tiga ini, internet. Lapisan internet. Yang keempat, yang terakhir adalah lapisan antarmuka atau network interface layer yang ini. Di bagian bawah dari model referensi, lapisan antarmuka jaringan bertanggung jawab untuk menempatkan paket dan menerimanya dari media jaringan yang dapat berupa teknologi jaringan apapun. Nah, dua komputer yang menggunakan TCP/IP dapat berkomunikasi bahkan jika perangkat keras dan softwarenya dan software keduanya berbeda platform. Jadi, kedua komputer ini walaupun komputernya berbeda, platformnya berbeda, operating system berbeda, tapi dia bisa berkomunikasi. Data dikirim dari satu komputer ke komputer lain menurun melewati ke semua 4 lapisan, mulai dari lapisan aplikasi komputer, pengirim, melintas lapisan antarmuka jaringan. Setelah data mencapai komputer penerima, mereka lalu melakukan perjalanan menaiki setiap lapisan dan disusun kembali ke dalam format yang dapat digunakan komputer penerima. Jika komputer penerima menemukan paket yang rusak, ia akan meminta komputer pengirim untuk mengirim ulang. Nah, proses ini akan dikembalikan pada saat komputer menerima respon. Jadi seperti ini, bolak-balik. Oke, baik. Demikian untuk sesi 7.1 dalam pembahasan telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.